Oke, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Atau sudah jelas? Ini nggak dijawab, nggak lanjut sampai jam 10 ini. Lanjut, Bu. Lanjut. Yang lain lanjut ya. Oke, kita masuk ke nomor 22. Ibu clear dulu, ini sudah di screenshot belum? Sudah, Bu. Oke, sip. Nomor 22. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, seekor kelinci betina, jadi ada kelinci betina berwarna putih atau H kecil, disilangkan dengan kelinci jantan berwarna hitam atau H besar. Jadi kalau ini masih ingat nggak kira-kira ini masuk ke materi apa? Materi persilangan monohibrid dan dihibrid. Iya, berarti babnya apa judulnya? Yang mana saya tahu, Bu. Ini baru aja kamu pelajari, Isya. Kelas 9. Apa-apa? Anissa. Materinya apa ini, Anissa? Mana nih, Anissa? Jangan-jangan online aja tinggal turun ya, Anissa. Persilangan loh, Bu. Ya, persilangan. Babnya apa judul babnya? Nggak tahu, lupa. Apa ya? Apa ya? Jadi ini judulnya genetika. genetika. Nah, ini masuk ke materi hereditas. Tepatnya di persilangan. Persilangan jenis apa? Tadi kan kata Isya ada dihibrid, ada monohibrid. Kira-kira ini masuk apa? Mono. Kenapa masuk ke dalam mono? Karena cuma satu sifat yang beda. Iya, betul. Karena cuma satu sifat yang beda. Apa itu satu sifatnya? Jadi kalau nggak putih, hitam. Nggak ada jenis lain. Pokoknya ini tentang warna semua. Sifatnya tentang warna. Putih, hitam, abu-abu. Nggak ada tiba-tiba warna terus nyambung ke tinggi atau nyambung ke rasa. Beda anu ya. Beda sifat nggak ada. Ini semua satu sifat, yaitu sifatnya dari warna. Oke, kita lanjut. Ketika kelinci putih, H kecil disilangkan sama H besar atau hitam, diperoleh keturunan pertamanya itu abu-abu. Berarti ini monohibrid dominan atau intermediate kira-kira? Saya sih intermediate. Wis. Kenapa gitu? Jadi monohibrid itu tadi artinya persilangan dengan satu sifat beda. Nah, kalau di soal ini sifat apa yang ditonjolkan? Tadi Bu bilang warna. ya, ini di soal ini adalah yang ditonjolkan adalah sifat warna. Nah, monohibrid sendiri itu dibagi dua lagi. Ada namanya monohibrid dominan dan ada monohibrid intermediate. Bedanya apa? Kalau dominan itu dia tidak menghasilkan sifat baru. Misalnya, kalau ada merah, M besar disilangkan sama putih. Putih P. M kecil. Maka hasilnya ya kalau nggak merah, putih. Kalau ini kan karena dominannya merah, maka hasilnya merah.
Nah, sedangkan kalau intermediate, misalnya M besar disilangkan sama M kecil. Ini tadi M besar, M kecil. Kan hasilnya M besar, M kecil. Tapi dia punya sifat baru. Sifat barunya yaitu merah muda. Nah, ini yang membedakan antara dominan sama intermediate. Kalau dominan, dia mengikut warna yang paling dominan apa? Kebetulan di sini merah karena gennya isinya huruf besar semua. Artinya dominannya berarti merah. Kalau intermediate, itu dia memunculkan satu sifat baru lagi, yaitu ada merah muda. Nah, kalau di soal yang nomor 22, menurut kalian masuk dominan atau intermediate? Intermediate, Bu. Ya, intermediate karena dia memunculkan sifat baru ya, ada namanya sifat Abu. Kelihatan ya? Nah, ini Ibu coba jelaskan. Ini bisa nggak coba-coba? Bisa nggak? Bisa ternyata, guys. Jadi itu tadi, yang pertama kan ada kelinci putih. Itu princess, jangan kecoret-coret, princess. Disilangkan sama kelinci hitam. Di soal ibu siapa yang dominan, nak? Putih atau hitam? Hitam. Ya, hitam. Kenapa hitam? Karena hitam itu membawa gen yang hurufnya H besar. ya huruf besar atau huruf kapital. Jadi si hitam ini adalah dominan. Gen dominan. Lawannya dominan apa? Resesif. Resesi. Oh iya. Oh, ada yang nanya kan? Iya, dijawab aja kalau ibu tanya enggak apa-apa. Di unmute juga enggak apa-apa. Enggak harus di mute. Next. Kemudian ketika H kecil disilangkan dengan H besar akan menghasilkan keturunan pertama. Keturunan pertamanya apa berarti? H besar, H kecil. Ya, H besar, H kecil, di mana warnanya adalah Abu-abu. abu-abu, benar. Nah, selanjutnya diminta F1, sesama F1 disilangkan. Berarti kan F1 disilangkan sama F1, ya kan? F1-nya tadi siapa? Abu-abu. Abu-abu atau H besar ya? Berarti Ya. H besar disilangkan sama H besar, H besar, H kecil. H besar, H kecil disilangkan sama H besar, H kecil. Maka akan diperoleh ini punya 2 gen, H besar, H kecil, ini juga punya H besar, H kecil. Ini disilangkan ke sini, hasilnya H besar, ya kan? Ya. Ini di layar kalian jadi miring kan, nak, tulisannya, nak? Iya, Bu. Tapi tetap Tapi bisa terbaca nggak? Iya, masih bisa dibaca. Alhamdulillah. Nah, kemudian H ini dipasangkan sama yang ini, jadilah H besar, H kecil. Kemudian lanjut, yang kecil ini, yang di bawahnya, disilangkan sama yang ini. Terbentuklah apa? H kecil, H besar. Tetap duluan yang ditulis yang besar. Iya, oke? Next, terakhir. Yang ini sama ini, berarti jadi apa? H kecil, H kecil. Ya, H kecil, H kecil. Yang diminta perbandingan fenotipnya, oke. Berarti kita kasih warna beda lagi biar kelihatan. Warna apa ya bagusnya? Ini. Berarti ini tadi sifatnya berwarna apa kalau H besar, H besar? Hitam. Hitam. Terus kalau ini? Abu-abu. Abu-abu. Yang ini? Buat Putih. foto ini. Oke. Berarti hitamnya ada berapa, nak? Satu. Abu-abunya? Dua. Putihnya? Satu. Satu. Kira-kira jawabannya yang mana?
Iya, pintar. Jawabannya yang C. C. Sampai sini, siapa yang mau bertanya? Dipersilahkan. Masih bingung, siapa tahu kan? Ih, kenapa itu ibu tulis H besar, H kecil terus? Nggak ada huruf lain apa? Siapa tahu gitu kan tiba-tiba masuk, bingung. Ditanya aja, nak. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah paham ya nggak apa-apa. Nah, suara ibu dari tadi kedengaran nggak atau nggak freeze? Kedengaran, Bu. Aman ya? Kalau tiba-tiba suara ibu menghilang, langsung konfirmasi. Oke, sudah dicatat atau sudah di screenshot? Done. Bisa dilanjut? Ini kalau screenshotnya... Ibu nggak ada suaranya, Bu. Cek. Ada kah? Nah, udah ada, Bu. Ada, Bu. Oke, sip. Bentar ya, Ibu lagi mencoba men-screenshot. Tapi kok kayaknya nggak bisa. Sudah. Iya. Oke, sudah bisa Ibu lanjut. Ibu hapus ya yang ini ya. Oke, Bu. Oke. Kita next ke nomor 23. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca? Wis bertambah yang join jadi 67. Alhamdulillah. Sudah pada bangun. Oke. Menurut kalian ini masuk persilangan apa? Hibrid. Apa? Suaranya kurang jelas, Nak. Masuk ke dalam jenis persilangan apa? Dominan. Tadi kan ada dua tuh, ada monohibrid sama dihibrid. Ini masuk apa? Dihibrid, Bu. Nah, masuk ke persilangan dihibrid. Tahu dari mana kok bisa masuk persilangan dihibrid? Ada homozigot. Ya, jadi ada dua sifat. Yang satu tentang dagingnya. Nih, ada yang tebal, ada yang tipis. Kedua ada tentang rasa. Jadi daging sama rasa itu kan beda sifat ya. Ya kan? Nah, Benar. makanya disebut persilangan dihibrid atau dengan dua sifat beda.
Nah, sekarang sebelum kita kerjakan, kita harus tahu dulu siapa-siapa aja yang jadi gen dominan sama gen resesifnya. Kita jabarkan yang pertama ya. Kira-kira siapa yang jadi dominan, Nak? Kayaknya mangga berdaging tebal. Ya, berdaging tebal karena dia tersusun dari gen T besar, T besar. Berdaging tebal. Kemudian siapa lagi, Nak? Rasa manis. Manis, karena dia M besar, M besar. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada. Sekarang kita cari yang resesifnya. Terpencet. Tar. Resesifnya siapa, Nak? Asam. Rasa asam. Oke, rasa asam. Berarti rasa di bawah ya. M kecil. Jadinya rasa asam. Kemudian, Daging tipis. ya, T kecil. Berdaging tipis. Oke, selanjutnya. Persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal, rasa asam, T besar. Kita tulis di sini ya. Warna lain biar beda. T besar, M kecil, disilangkan dengan mangga berdaging tipis tapi rasanya manis. Berarti T kecil, M besar. Akan menghasilkan tanaman mangga yang berdaging tebal, rasa manis heterozigotik. Nah, ini nih. Kira-kira ini kalau disilangkan, berarti kan di sini punya 2 gen nih. Ada T besar, M kecil. Di sini juga cuma ada T kecil, M besar. Berarti kalau disilangkan, hasilnya ya T besar, T kecil, M besar, M kecil. Rasanya apa tadi, Nak? Rasa dan dagingnya seperti apa, Nak? Kira-kira, Nak? Manis. Daging tebal, rasa manis. Nah, dagingnya tebal. Rasanya manis. Daging tebal, rasa manis. Kenapa disebut heterozigotik? Iya apa ya, Bu? Disebut heterozigotik? Karena ada T besar, T kecil. Iya, pintar. Karena ada T besar, T kecil. Walaupun ada T kecil, karena T kecil tadi sifatnya resesif, otomatis dia tenggelam ya. Tertutupi sama sifat dominan. Yang artinya dagingnya tetap tebal. Nah, sama kayak ini. Ada M besar, M kecil. Karena M kecil itu sifatnya resesif, ya tetap ketutupan sama yang dominan, yaitu M besar. Maka dia rasanya jadi manis. Nah, ini yang dinamakan dia heterozigotik. Oh, Sampai sini paham nggak kira-kira? saya sih insya Allah, Bu. Insya Allah paham. Yang lain gimana, Nak? Jangan malu. Kalau misalnya masih bingung, ya nanti ulang lagi. Aman? Cek. Aman, Bu. Aman. Aman, oke, sip.
Kita next, jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti si T besar T kecil, M besar M kecil ini disilangkan sama T besar T kecil, M besar M kecil juga. Berarti T besar T kecil, M besar M kecil disilangkan sama sesamanya. Nah, supaya mempermudah, kita buat tabel ya, Nak ya. Tabelnya kasih warna coklat saja. Oke, anggaplah ini adalah si jantan. Berarti kita taruh di bawah si jantan ini. Ada T besar, M besar, ini dapat dari sini ya, kita silangkan ya. Nah, ini disilangkan sama ini. Atau disubstitusi kalau bahasa MTK-nya ya. Nah, kemudian disubstitusi lagi sama yang ini, menghasilkan T besar, M kecil. Setelah itu, ini ke sini. Jadi, ketemu T kecil, M besar. Terakhir, ini sama ini ketemu apa, Nak? T kecil, M kecil. Ya, T kecil, M kecil. Pintar. Next. Kita kasih warna lain. Kita masuk ke si betina. Ini dengan ini. T besar, M besar. Coret kayak apa nih? Ada-ada saja. Tadi anak kesalahan teknis ini. Kamu hilang lagi. Bu, hilang, Bu. Apanya yang hilang, Nak? Suara Ibu tadi. Iya, di Ibunya mute juga. sebentar. Di mute sebentar karena ada kesalahan teknis ini. Nah, baru dia bisa ya, guys ya. Nah, ketika T besar disubstitusikan sama M besar, berarti jadinya T besar, M besar. Nah, yang di bawah ini hilang mana? Nah, kita input dulu. Tadi apa yang paling bawah ini, Nak? Masih ingat nggak? T kecil, M kecil. T kecil, M kecil. Lah, kursornya hilang. Nah, T kecil, M kecil. Kita lanjut yang atas lagi. Next. Berarti ini disubstitusikan sama ini jadi harusnya huruf M ya. T besar, M kecil. Ya, T besar, M kecil. Ini sama ini. Salah. Ini sama ini dong. Nah, jadi T T kecil, besar, M T kecil. Apa? Salah pilih. T kecil. Ini sama ini. T kecil, M kecil. T kecil, M kecil. Oke. Sip, mantap. Sampai sini ada yang masih bingung?
Atau bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, sip. Nah, ketika T besar M besar ketemu sama T besar M besar, maka hasilnya T T besar, T besar, besar. M besar. T besar, T besar, M besar, M Besar. besar. Nah, kemudian ini T besar M kecil ketemu T besar M besar. T besar, T besar, M M kecil. besar, M kecil. Ya, T besar, M besar, M kecil lah, nggak muat. Tulisannya harus kecil lagi nih. Berarti, nah, lanjut. Bawahnya berarti jadi apa? Halo? T besar, T besar, M besar, M besar. Yakin? M, Bu. Oh, T besar, T kecil, M besar, M M besar. besar. Nah, pintar. T besar, T kecil, M besar, M besar. Next, bawahnya lagi. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Pintar, Masya Allah. Sudah mulai paham nih. Next lagi. Yang di sini. T besar, T besar, T M besar, M kecil. Ya, T besar, M besar, M kecil. Next. T besar, T besar, M kecil, M kecil. Oke, mantap. Next. T besar, T kecil, M besar, M kecil. T kecil, M besar, M kecil. Sip. Next. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Oke, mantap. Next. T besar, T kecil, M besar, T besar, T kecil, M besar, M besar. Oke, next. T besar, T T besar, kecil, T M besar, kecil, M M besar, M kecil. kecil. Oke, sip, mantap. Ini T-nya agak CCD ya. Yang ini. T kecil, T kecil, M besar, M besar. Oke. Nih, T kecil, T kecil, M besar, M kecil. mantap. Dikit lagi. T T besar, T kecil, M besar, M kecil. Oke. T besar, T sini? kecil, M kecil, M kecil. M kecil. Oke, yang ini. T T besar, besar, T kecil, kecil, M Ada T besar. besar. Kok bisa ada T T besar di kecil. sini? T kecil, M besar, M kecil. Nah, T kecil, M besar, M kecil. Last. T kecil, T kecil, M kecil, M kecil. Oke, siap. Mantap. Pertanyaannya apa nih ya? Rasa manis homozigotik sebesar. Kita kasih highlight lah biar. Maka akan diperoleh tanaman berkenotip berdaging tebal rasa manis homozigotik. Nah, kalau homozigotik berarti cuma satu yang sama ya. Nggak kayak ini tadi ada T besar, T kecil, M besar, M kecil. Kalau dagingnya tebal berarti hurufnya harus T-nya harus besar. Oke, T-nya harus besar karena dia minta homozigotik berarti cuman boleh T besar, T Besar. Kalau rasa manis tadi apa? M besar. M besar, M besar. M besar, M besar. Ada berapa yang kayak gitu di sini, Nak? Ina tahu saya, Bu. Satu. Masa nggak tahu. Ada berapa tadi ada yang nyeletuk? Ada berapa? Bu. Ada satu yang ini ya. Satu aja. Satu aja kah? Ada lagi kah yang lain? Kayaknya. Mana lagi? Coba dilihat. Ada lagi Ya, enggak? bukan itu. Cuma satu. Oke. Kalau cuma satu, berarti kita buat persentasenya. Cara membuat persentase. Tadi yang T besar, Duh. T besar, M besar, M besar ada berapa, Nak? Satu. Ada satu. Jumlah keseluruhan berapa? Satu. Jumlah semua gennya dalam kotak ini ada berapa? 16. 16. Nah, berarti caranya adalah 1/16. Karena mau buat persentase, maka 100%. dikali 100%. Berapa nih kira-kira? 6,25%. Wis, mantap. 6,25%. Persen.
Kan? Mudah sekali. Bikin kotaknya malas, Bu. Astagfirullah, nggak boleh malas-malas dong. Berarti jawabannya yang sip. Silahkan di SS. Yang mau tanya-tanya boleh. Tanya-tanya dulu ya guys. Wih, udah 77 yang join. Alhamdulillah bertambah lagi. Oke, Nak. Sudah di SS? Suaraku mute kah? Enggak, Pak. Sudah di SS belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ada yang ditanyakan tidak? Enggak, Bu, enggak. Aman berarti ya, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Nah, oke, Ibu clear ya. Bismillah. Kita next ke nomor selanjutnya. Wow, ini EZ, ini EZ. Soalnya EZ sekali. Terus kalian langsung bisa jawab. 24, kira-kira ini materi tentang apa ya? Kemagnetan nggak sih, Bu? Yakin. Atom. Ini ada kaca digosok sama kain wol. Yang pernah Ibu buatkan tabel triboelektrik. Proton, elektron, Nampaknya masih lupa. Masih ada nggak catatan tabel triboelektriknya? Coba dicari dulu. Masih ada, Bu. Masih ada. Nah, tabel triboelektrik itu masuk di bab apa? Tak tahu. Bab 6 nggak sih, Bu? Banyak materi, Bu. Apa Bab tuh? Tentang bab apa, 6 nggak Isya? sih? Tentang apa? Pokoknya gosok-gosok elektronnya pindah gitu. Ini tentang listrik statis. Medan listrik, kan? Statis ya guys ya. Masa sudah lupa? Oke, silahkan dibuka dulu tabel triboelektriknya karena kalau nggak ada tabel triboelektrik, kalian akan kesulitan. Minimal tahu dulu letak-letaknya. Kalau catatan tabel triboelektriknya sudah hilang, dijadiin bungkus lombok misalnya, googling aja dulu tabel triboelektrik. Atau kalau nggak ada tabel triboelektrik, tribolistrik sama. Sudah? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah, oke sip. Kita mulai. Jadi ada kaca yang sudah digosok dengan kain wol, didekatkan sama penggaris yang sudah digosok sama rambut. Nah, kita mulai dari kaca dulu ya. Kok nggak bisa nulis? Nah, ini ada kaca. Salah teknis mana? Digosok sama tulisannya digosok aja gini. Kain wol. Kaca ada di nomor berapa, Nak? Nomor 2, Bu. Nomor 2.
kain wol ada di nomor berapa? 5, Bu. 5. Nah, kalau yang nomor 2 digosokkan sama yang di bawahnya, maka nomor 2 ini muatannya jadi apa? Elektron. Positif. Cuma 2. Kalau nggak positif, negatif bisa kok tiba-tiba jadi elektron. Jadi apa, Nak? Positif, Bu. Positif. Positif. Yakin? Yakin. Ya, kita ikut dulu suara terbanyak. Berarti kain wol-nya Negatif. negatif. Nah, karena yang didekatkan nanti adalah kaca, kita keep si kaca ini. Keep. Nah, kemudian yang kedua, ada penggaris digosok ke rambut. Penggaris itu berarti PVC. Nomor berapa? 18. 18. Rambut? Nomor 4. Nomor 4. Ketika yang ini penggaris digosok sama di atasnya, berarti penggarisnya bermuatan apa? Negatif. Negatif. Berarti rambutnya bermuatan Positif. positif. Siapa yang didekatkan ke kaca? Penggaris. Penggaris. Berarti kita keep penggarisnya. Kita masukkan dalam kotak. Nah, ada kaca. Muatannya apa tadi? Positif. Dekatkan sama penggaris yang muatannya Negatif. maka gayanya atau Tarik sifatnya akan Tarik menarik. tarik menarik. Mudah kan? Easy. Iya, EZ sekali ini. Nggak nyampe 5 detik udah bisa jawab. Oke, silakan di SS. Sudah, Nak? Enggak, Bu. Oke, boleh di clear? Boleh, boleh. Bu. Sip, Ibu clear. Kita next nomor 25 biar gampang gini aja kelihatan tulisannya. Oke, jadi ini ada pola medan listrik. Nah, menurut kalian pola medan listrik yang mana yang benar? Gambarnya jelas nggak? Atau harus Jelas, dibesarkan Bu. lagi? Coba Ibu besarkan lagi gambarnya biar kelihatan jelas. Nah, kelihatan, Nak, gambarnya, Nak? Kelihatan, Bu. Kan, Bu. Nah, coba dilihat betul-betul nih. Nomor 1 real, Bu. Nomor 1 real. Kenapa bisa real ini nomor 1? Karena muatan positif itu dia melepaskan. Wih, mantap Isya. Berarti nomor 1 Real. real, no fake-fake. Nomor 1 berarti benar ya. Nomor 2. Real, Bu. Real, Bu. Oke, mantap. Nomor 3. Fake. Salah. Fake, karena yang ini sebenarnya real ya, ini ya, masuk ya. Tapi yang Ya. ini fake dia. Benar, fake. Ya, jadi salah ya. Ya. Nah, yang keempat Real. real. Oke, berarti yang benar yang mana? 1, 2, 4. 1, 4. Berarti jawabannya yang B. B. Wih, EZ sekali ternyata, guys. Mau di SS? Boleh, boleh. Ya, boleh. Abang tadi ngecek. Ini benar, ini salah. Kita cek dulu.
Oke, jawaban nomor 24 tadi apa? Ada yang tanya. Kira-kira siapa yang masih ingat? Nih, 24 ya nak ya di SS. Ibu clear aja yang ini biar nggak mengganggu. Sudah, Ajel? Sudah, Bu. Oke, aman, Jel. Kita lanjut ya. 26. Ih, ini EZ banget. Ibu tahu pasti kalian bisa mengerjakannya. Silakan dibaca dulu soalnya. 26 ya. Ini 27 dimisiin dulu biar nggak ke distract. Ini nggak sih? Maksudku kayak 1215 gitu. Kan namanya sama nih. 1215. Enggak maksudku. Yang mana kira-kira ya guys ya? Enggak, kan berarti pasangannya itu ada 5 di sini. Oh ini lah. 1 pasangannya 6. Gimana sih? Oke nak, sudah dapat jawabannya belum? Udah Bu, belum? Dapat, Bu. Apa bunyi hukum Kirchhoff? Ada yang masih ingat nggak bunyi hukum 1 Kirchhoff? I masuk sama dengan I keluar. Ih, pintar. I masuk sama dengan I Keluar. keluar. Dari gambar ini, taunya masuk dari mana? Kita fokus aja sama ini ya. Karena ini adalah titik di tengah-tengahnya, ya kan ya? Ya. Nah, siapa yang masuk kira-kira? 1, 2, 1, 3. 2, 3. Nah, ini dia yang masuk. Kita lihat panahnya dia menuju ke titik ini. Berarti yang keluar 465. 465. Nah, 465 ini adalah yang keluar. I masuk sama dengan I keluar. Berarti yang tepat jawabannya mana, Nak? Domba. Iya. D. Ya? D. Oh, yang D. Oke. Kita tandain. Sip, mudah kan? Bu. Mudah Tapi nanti dong. di ujiannya susah. Oh, enggak. Suujon. Mudah juga dong. Mudah banget. Bisa berdoa saja, Bu. Iya, banyakin doa. Ini siapa nih, Raisya? Coret-coret, ikutan juga dia. Kena, ada yang ditanyakan sampai dengan nomor 26 ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, cukup jelas? Cukup. Jelas, Bu. Jelas. Next, screenshot dulu jangan lupa ya. Udah, Bu. Ya, oke, sip. Kita next kalau begitu. Clear. Nah, yang ini mudah saja, bukan mudah banget. Kita lihat dulu ya. Nah, masih ingat ini namanya apa ya? Rangkaian paralel. Apa? Rangkaian seri dan paralel. Ini ada sudah tulisannya. Ini namanya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada berapa jenis? 2. Ada 1. Seri. Ya, ada seri, ada Paralel. paralel. Apa bedanya? Seri satu arah. Seri satu arah. Kira-kira kalau Ibu kasih warna apa ya? Nah, misal tuh, ini
pink. Pink apa ungu tuh ya? Pink aja dah. Terus ini biru. Yang seri yang pink atau biru? Pink. Yang pink. Pink. Gimana? Pink. Oke, pintar. Yang seri adalah yang pink. Nah, sedangkan yang biru adalah paralel. Sip, mantap. Masih ingat ternyata. Nah, bagaimana cara menghitung hambatan total di rangkaian seri? Kalau rangkaian seri itu tuh dengan R1 tambah R2. Ya, jadi tinggal langsung ditambah-tambah aja ya. Misal ada R1 sampai R2 ya tinggal ditambahin R1, R2. Kalau paralel gimana caranya? 1 per R total sama dengan 1 per R2. 1 per 2. Ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2. pintar. Alhamdulillah masih ingat. Nah, kalau gitu kita cari dulu hambatan total di seri. Berarti gimana nih? Kita cari hambatan total yang di sini. Berarti R total seri. Caranya? 2 ditambah 3. Ya, kita tulis dari rumusnya ya, biar teman-teman yang lupa jadi ingat. Ada R1 ditambah R2. R1-nya berapa, Nak? 2. 2 ohm. Kemudian R2-nya 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm. Jadi kalau dijumlah jadi berapa? 5 ohm. 5 ohm. Oke, sip, mantap. Kita next ke paralel. Bagaimana cara mencari R total pada paralel tadi ya? 1 per R1 ditambah Nah, kita 1 sesuaikan di sini. Karena di sini R3 berarti kita pakai 1 R3. per R3. ya. Hilang dia. Nah, berarti kan 1 per R P, jangan lupa ada kayak gitunya dulu ya sebelum masuk ya. Sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Oke, sip. Next, berapa R3-nya? 4 ohm. 4 1 per ohm. 4 tambah 1 per 8. Oke, sip. Mantap. Next. Kita harus apain dulu ini? Samakan penyebutnya. Penyebutnya. Samakan penyebutnya. Dijadikan berapa? 8. 8, benar. Berarti supaya jadi 8 ini dikali 2. supaya adil, harus adil memang. Kalau di bawah dikali 2, di atas juga kali 2. Berarti jadi 2. 2. Yang ini 2. 1. 1. Kan ini 8, supaya jadi 8 ya tinggal dikali 1 toh. Ya. Ya, berarti kalau bawah kali 1, atas juga harus kali 1. Adil. Jadi berapa nih? 3 per 8. 3 per 8. Kita kali silangkan, berarti kalau nyari RP-nya sama dengan tinggal dibalik saja cara EZ-nya, berarti 8 per 3 ohm. Kalau dijadikan desimal berapa sih 8 per 3 itu? 2,6. Berapa? 2,6, Bu. Iya, berarti 2,66 ohm. Ya kan ya? Berarti kalau mau cari rangkaian dari A ke C atau hambatan keseluruhan, hilang. Ditambah keseluruhan. 5 tambah 2,6. Kita ganti warna biar. Oke. Kita cari hambatan keseluruhan. Karena di situ ada seri, ada juga paralel, berarti kita tinggal jumlah. Kenapa dijumlah aja, Nak? Karena ini kalau sudah dijadikan seperti ini, maka rangkaiannya jadi lurus. Bentuknya dia jadi seri. Oke? Iya, Bu. Berarti tinggal dijumlah saja.
R seringnya tadi dapat berapa? 5 ohm. 5 ohm. Paralelnya kita pakai desimal aja ya. 2,66 ohm. Berarti kalau dijumlah jadi 7,66 ohm. wow, mudah banget. Salah, mudah aja deh. Berarti jawabannya yang mana? C. 7,66 ohm. Sip, mantap. Silahkan di SS. Mudah kalau teliti, Bu. Iya, harus teliti nih, Syah. Udah Om. Udah Bu. Siap. Sudah pakai jilbab masih aja dipanggil Om. Jangan lupa di screenshot ya, Nak ya. Iya, Bu. Kalau mau dicatat juga lebih baik sih. Jadi tidak perlu catat ulang. Sip, sampai sini ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan kira-kira? Wih, 82 yang join. Alhamdulillah. Bagaimana 82 peserta? Ada pertanyaankah kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Aman? Ada, Bu. Aman. Alhamdulillah kalau aman. Kita lanjut lagi ya. Ini Ibu clear sudah boleh? Boleh. Sip. Boleh. Nyawanya di ambang batas. Nah, ini dia soal gampang lagi. Siapa yang masih ingat ini masuk ke dalam materi apa? Magnet. Kemagnetan. Pintar, kemagnetan. Ini salah satu metode apa ya? Nomor 28 ini ya. Membuat Apa? Digosok. Nah, digosok itu salah satu cara untuk apa? membuat magnet. Iya, oke. Jadi ini membuat magnet dengan cara Digosok. digosok. Digosoknya seperti apa? Satu arah. Ya, searah atau satu arah. Masya Allah, pintar-pintar semua anak ibu. Insya Allah dapat 100 nanti. Amin. Next. Ini kira-kira mulai gosoknya dari huruf X atau Y? X. Berarti dia ngegosoknya pertama di X, baru dia tarik ke Y. Siapa yang pertama kali menyentuh X? Selatan. S berarti selatan ya? Ya. Berarti kalau yang pertama kali menyentuh X adalah selatan, X ini akan menjadi kutub kutub apa? Selatan. Kutub selatan, pintar. Sudah kelihatan dong ini. Kalau X-nya selatan, otomatis Y-nya utara. Nggak mungkin ya, Y-nya selatan juga ya. Berarti jawaban yang tepat yang mana? B. Gampang kan? Paling gampang so far. Nah, ini so far so good loh. So far so easy. Paling gampang. So far so easy. Ada Chandra open cam. Lampunya pink-pink. Ada yang masih bingung karena pokoknya diingat siapa yang pertama kali menyentuh bagian tersebut, maka bagian yang disentuhnya itu akan sama kutubnya. Nah, kebetulan pada gambar ini si S pertama kali menyentuh X.
Lanjut ke belakang dan seterusnya. Maka karena yang pertama kali sentuh sama X adalah kutub selatan, maka si X ini akan kutubnya Selatan. selatan. Ya, nanti ada rekamannya, nak, tenang aja. Sudah di-record insya Allah. Sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh, ini loh. Screenshot dulu. Terlindung jangan. Nah, ini Ibu clear ya, nak ya? Baik, Bu. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Ah, ini favorit banget sih soalnya nih, nomor 29. Ah, ini. Coba lihat nih, trafo. Masih ingat rumus trafo? Masih. Wih, ada yang masih ingat, alhamdulillah. Masih anget soalnya ya. Ya, Bu. Nah, ini nge-freeze nggak kira-kira? Atau masih aman? Aman-aman, Bu. Aman, oke sip. Soalnya tadi layarnya sempat kayak mati gitu loh. Apa rumus mencari tegangan pada trafo? FV, FS sama dengan... Sabar. Ini Ibu masih nulis rumus nih. Ya, Bu. Oke, apa? VP per PS sama dengan NP per NS sama dengan IS IP. Apa dulu ini I-nya? IS per Ya. IP. Oke, yang artinya V itu apa tadi? V itu tegangan listrik. Tegangan listrik. Apa satuannya? Volt. Volt, pintar. Kalau N? N itu jumlah lilitan. Oke, jumlah lilitan. Kalau I? Kuat arus listrik. Oke, mantap. Kuat arus listrik. Satuannya? Ampere. Ampere. Nah, kemudian si P ini apa si P itu? Primer. Ya, Atau mana? ada P itu primer. Selain primer apa? Sekunder. Bisa juga disebut masuk ya. Jadi kayak tegangan masuk kah atau lilitan masuk kah gitu ya. Kalau S? Sekunder. Ya, sekunder atau ke? Luar. Sekunder atau keluar. Nah, gampang dah ini kalau sudah ingat rumusnya tinggal coba mengerjakan. Kita baca suatu trafo step up. Step up itu apa ya? Masih ingat nggak kira-kira? Step up itu menaikkan. Menaikkan, pintar nih, ada tulisannya menaikkan. Selamat, Anda benar. Next, trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan AC 110 volt. Berarti si 110 volt ini siapa, nak? Trafo step up. Apa kira-kira? Diketahui berarti yang 110 volt ini siapa? Tegangan primer. Berarti VP. Berapa VP-nya? IP 110. 110 volt. Kemudian yang 220 ini apa? VS. Tegangan sekunder. Ada lagi. Jika trafo itu memiliki lilitan sekunder, berarti? NS, benar. Berapa NS-nya? 500 lilitan. Maka jumlah lilitan primernya berarti yang ditanya adalah
NP, benar. Kita next jawab. Pakai warna hijau. Berarti pakai rumus yang mana? Karena yang diketahui V sama N cukup yang ini saja ya. Ya, Bu. Berarti apa rumusnya jadinya? VP per IPS sama dengan NP per NS. Oke. Berapa VP-nya tadi? VP-nya tadi 110. PS-nya? 220. NP-nya? NP belum diketahui. Berarti yang dicari ya. NS-nya? 500. 500. Adakah yang bisa dicoret? Samuel, jangan ikutan coret-coret Samuel. Adakah yang bisa dicoret? Ini ya, kita coret nolnya ya, biar gampang ya. Ya, Bu. Nah, setelah itu, diapain nak setelah seperti ini? Dikali silang. Ya, kali silang, benar. Ini dikali ini dikali ini. Berarti 22 dikali NP sama dengan 11 dikali 500. 11 dikali 500. Berapa 11 dikali 500? 5.500. Berapa? 5.500. 5.500. Karena mau cari nilai NP berarti dibagi 22. Berapa jadinya? 250. Berapa? 250. Ya, 250 lilitan. Adakah jawabannya? Ada. Mantap. Iya. 1000 lilitan, Bu. Siapa tuh 1000 lilitan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak. Gampang? Gampang. Gampang dong. Oke, SS dulu. Salah. Oke, Nak, sudah boleh dihapus? Boleh, Bu. Boleh. Ada yang bingung nggak kira-kira? Jangan malu bertanya, nanti sesat saat ujian. Gimana? Aman? Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Setelah dihapus. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Tentang bioteknologi ya, baru-baru saja kita belajar tentang ini, harusnya sih ingat ya. Oke, nomor 30. Perhatikan beberapa ciri bioteknologi berikut. Silahkan dibaca. Terlalu indah dan sekedar kata
segenap malam indahmu. Siapa itu yang menghibur sekali? Bagus betul suaranya. Lupa di mute kali, Bu. Bagus padahal suaranya, tapi kenapa di belakang-belakangnya malah dijelek-jelekin? Buat menghibur, Bu, mungkin, Bu. Iya, makasih loh. Berpahala menghibur orang bulan puasa. Jadi gimana? Sudah dapat jawabannya? Perhatikan beberapa ciri bioteknologi berikut. Ada 1, perbaikan genetik tidak terarah. 2, hasil tidak dapat diperkirakan. 3, memerlukan waktu relatif lama. 4, pengaruh jangka panjang belum diketahui. 5, memerlukan teknologi canggih. Ciri-ciri bioteknologi modern. Yang diminta adalah modern ya. Ya, Bu. Masih ingat nggak bioteknologi modern sama konvensional itu bedanya apa? Kak, Bu, ini jawabannya. Apa? Kak, Bu. Ya, kira-kira gimana ya? Bioteknologi ada berapa, Nak? Ada 2. Ya, 1. Konvensional dan modern. Ya. Kalau konvensional itu yang seperti apa? Menggunakan fermentasi. Pokoknya dia tuh yang masih tradisional gitu ya. Ya, Alat-alatnya masih sederhana. Ya kan ya? Ya. Iya. Sedangkan yang modern rekayasi genetik. rekayasi. Pokoknya dia tuh udah canggih. Pakai Ya, Bu. alat yang modern, yang canggih-canggih gitu ya. Ya. Nah, berarti yang ini yang pakai alat canggih-canggih atau yang modern itu kira-kira yang mana? Oh, berarti 5 real. 5 real. Dari 1 dulu deh. Perbaikan genetik tidak terarah, modern atau konvensional? Konvensional. Kayaknya. Dakwin. Modern. Ya ini modern. Kalau konvensional itu biasanya dia terarah ya. Ya, Hasil Bu. tidak dapat diperkirakan. Modern. Konvensional. Konven. Ya, ini konvensional. Jadi kalau misalnya modern sudah bisa diperkirakan, misalnya kita mau semuanya sama kayak induknya, misalnya tanaman, berarti kita pakainya kultur jaringan gitu ya. Terus memerlukan waktu relatif lama, kira-kira? Tidak. Konvensional. Karena kalau modern biasanya cepat. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. Modern. Modern. Terus? Modern. Ini pasti modern. Oh, ini pasti modern. Udah ketahuan berarti jawabannya mana ya? Bebek. Ya, Bebek. bebek. Sip. Bek. Aduh. Bebek. Sip, silakan di SS, Nak. Baiklah. Apa? Belum jelas lagi. Iya, Nak, nanti recordnya akan dikirimkan. Nanti insya Allah Pak Hidayat, ini ada Pak Hidayat kayaknya di sini, yang upload di YouTube, terus nanti bisa ditonton berulang-ulang. Oke, sudah, Nak? Sudah, Bu. Oh, Sudah, Bu. kita dulu. Salah. Gitu ya.
Oke, kalau gitu kita clear. Next ke nomor 31. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Oke, pemindahan materi genetika atau gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetika organisme lainnya. Kayaknya tadi ini udah ada Ibu singgung. Bertujuan agar gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen tersebut. Merupakan istilah dari apa kira-kira? Jadi dia tuh ngambil, misalnya nih ada hewan atau tumbuhan. Anggap aja hewan domba nih. Domba ngambil gen dari kuda misalnya. Misalnya ya, ada domba ngambil gen dari kuda. Gennya kuda dimasukkan ke domba. Nah, kira-kira itu contoh dari apa tadi? Transgenik. Transgenik, pintar. Berarti nomor 31 jawabannya adalah B. Transgenik. Jadi transgenik itu mungkin di sini dibaca kalimatnya agak agak berat ya buat kalian. Tapi intinya kalian ambil kata-kata simpelnya. Jadi ada gennya organisme dikombinasikan sama gennya organisme lainnya. Nah, kalau kayak gitu, itu masuk dari pengertian transgenik. Oke? Oke. Kita next ya, nomor 32. Ini sangat EZ. Bab 8. Jadi ada unsur kromium dituliskan dengan notasi seperti ini. Unsur kromium itu disimbolkan Cr ya. Dia ada angkanya 24 dan 52. Siapakah 24 dan 52 ini? Coba Ibu coba tuliskan kembali. Apakah kalian masih ingat? 24-nya proton. Belum. Sabar, Isya, sabar. Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira si CR ini apa namanya? Nama atom. Apa? Nama atom. Nama atom atau lambang? Atom. Ya, lambang atom. Bisa juga disebut lambang unsur ya, sama ya. Kalau ada yang bilang lambang atom boleh, lambang unsur juga boleh. Sekarang si 24 ini siapa? Nomor atom. Oke, nomor atom. Sedangkan si 52 ini adalah Nomor massa. Nomor massa. Bagaimana cara menentukan proton? Proton itu nomor atom. Iya, benar. Jadi proton itu sama dengan nomor atom. Sedangkan elektron? Sama kayak nomor atom. Iya, benar. Sama kayak nomor atom. Terus kalau mengetahui neutron? Proton ditambah neutron itu nomor massa. Yakin. Nomor massa dikurang nomor atom. Ya. Jadi nomor massa dikurang nomor atom. Sekarang kita lihat di soal. Berapakah nomor atomnya? 24. Nah, berarti protonnya adalah 24. Berarti ini benar nih Mas Yan ya, aman ini. Keempat-empatnya masih benar.
Ya kan ya? Ya. Sekarang berapakah? Oh, sama nih. Nomor elektron sama dengan nomor atom berapa? 24. 24. Berarti yang A dieliminasi karena dia salah. Sekarang neutron, nomor masanya tadi berapa? 52. 52. Nomor atomnya? 26. Berarti dikurang ya? Berapa Ya. 52 dikurang 24? 28. 8. Berapa? 28. 28. Sampai sini berarti kita sudah bisa tahu jawabannya adalah yang C. Ada yang jawab A? Cicak. Oh, cicak. Kirain tadi A. Dengarnya cuma A gitu. Oke, sip. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Easy. Mudah banget. Jangan lupa di screenshot. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu clear ya? Boleh. Clear. Kita next ke nomor 33. Ya, silakan dibaca dulu nomor 33. Oke, Nak, sudah dibaca nomor 33? Sudah, Bu. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kira-kira yang merupakan manfaat dari mineral magnesium yang mana? Kayaknya mencegah stres juga. 1, 2, 4, dan 5 nggak sih, Bu? Oke, yang mana? 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, dan 5. Apa tuh? Yang pertama, 1. Berarti mengaktifkan kerja enzim yang melibatkan metabolisme tubuh. Ya, betul. Next, mana lagi? Mencegah gangguan asma. Mencegah gangguan asma. Ya, betul. Lanjut, mana lagi? 4. Mencegah sembelit. Ya, betul. Terakhir? Mencegah stres. Pintar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Yang mana itu? C. Oke, yang cicak. 3 enggak masuk akal, Bu. Iya dong, enggak. Keseimbangan tubuh itu dia lebih tepatnya adalah vitamin. 34, Nak.
Oke, 34 ini EZ banget ya. Ini pelajaran waktu SD kayaknya kalau masih ingat. Di kebun belakang rumah Amir terdapat banyak tanaman tumbuh subur. Sesaat setelah hujan, Amir menemukan sejumlah cacing tanah muncul ke permukaan tanah. Kira-kira peranan cacing tanah dalam tanah untuk apa, Nak? Membuat tanah humus. Membuat tanah humus. Ada yang punya jawaban lain? Antara A dan B sih, Bu. Antara A dan B. Siapa yang setuju jawabannya A? Saya. Raise hand, raise hand. Ini sini bisa raise hand kan ya? Bisa raise hand banyak-banyak nggak? Gue mau lihat nih yang setuju jawabannya A. Oh, nggak ada yang setuju. Oke. Yang jawabannya B. Nggak ada juga. Lah, jadi jawabannya apa? C. Kalau C yang mana? Ada nggak yang setuju? Nggak ada ini kayaknya nih ya. Saya Jadi jawab jawabannya apa, Nak? Jawabannya D, jangan-jangan. Setuju D ya jawabannya? Jangan. Salah itu. Oh, salah. B, Bu. Jadi yang mana yang Saya tepat setuju, nih? Bu. B. B. Bebek. Back. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, membentuk rongga udara dong. Tidak. Jadi fungsinya si cacing tanah itu sebenarnya buat menggemburkan, Nak. Jadi dia tuh lewat-lewat, masukkan ke dalam tanah, bikin lubang-lubang. Jadi gemburlah tanahnya. Kalau tanahnya gembur, otomatis air itu mudah masuk ke dalam tanah. Air bersama unsur-unsur hara yang lainnya. Kemudian nitrogen bersama dengan air atau udara-udara yang lain yang dibutuhkan tumbuhan, ya khususnya si nitrogen tadi juga lebih mudah masuk karena ada rongga-rongga di dalam tanah tersebut. Makanya si cacing ini bisa membuat tanaman tumbuh subur. Bukan dia menghasilkan humus, enggak. Dia cukup membuat rongga udara atau menggemburkan tanah istilahnya, ya. Begitu. Paham nggak kira-kira atau masih bingung? Paham, Bu. paham, Bu. Oke, last number nih. Nggak ada lagi habis ini. 35. EZ. Mana tuh? Perhatikan. Produk teknologi ramah lingkungan yang dapat dijadikan bahan mati kah? Oh, enggak. Bahan bakar alternatif ditunjukkan oleh nomor? Yang pasti 2, Bu. Yang pasti 2. Oke, kita keep nomor 2. Berarti yang ada 2-nya A dan D, Bu. Nah, antara 2 nih. Bisa Biopori salah. A, bisa D. Biopori lain, Bu. Oh, biopori lain. Biopori itu apa, Isya? Pokoknya bukan Q. Biopori itu dia kayak cuman buat lubang resapan tanah ya, nggak ada kaitannya sama bahan bakar ya. Berarti sudah jelas nih jawabannya. Berarti diesel, Bu. Biodiesel. Ya, berarti jawabannya adalah Diesel. 2 dan 3. Nah, mantap. Oke, sampai sini. Siapa yang mau bertanya? Kemarin tuh kayaknya Ibu ada terlupa menjelaskan yang nomor 16. Nah, ini dia. Ya kan ya? Ibu belum ada jelaskan tentang ginjal ini kan ya? Ya, belum, Bu. Belum, oke. Terlewat. Maaf, namanya juga manusia. Iya, tidak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih. Sudah dimaafkan. Kita next ya. Jadi, di ginjal tuh fungsinya buat apa ya, Nak ya? Dia masih ingat nggak? Menyaring darah, Bu. Oke, menyaring darah boleh. Menghasilkan uang. Uang? Uang siapa? Menghasilkan uang. Oh, maksudnya dijual, ditukar iPhone gitu ya? Kok gelap ya? Parah. Boleh, Bu, boleh. Nah, si ginjal ini masuk ke dalam sistem apa, Nak?
Ekskresi. Ya, masuk ke dalam sistem ekskresi, bukan pencernaan ya guys ya. Ya, Bu. Kalau ekskresi berarti dia ada hasil yang dikeluarkan atau yang dibuang. Apa yang dibuang sama ginjal ini? Yang mati. Asam urat dan zat sisa lainnya dalam bentuk urin. Iya, benar. Hasil pembuangannya adalah Urin. urin, bukan uang ya. Wah, Ibu kalau Iya, misalnya tadi itu soalnya dijual, ada yang bilang ginjal menghasilkan uang katanya. Ngeri betul ginjal siapa itu? kalau nggak ketahuan sih bisa aja, Bu. Apa nak? Kalau nggak ketahuan bisa aja sih, Bu. Jangan dong, kasihan kalau hidupnya cuma pakai satu ginjal, nanti cepat meninggalnya. Next. Oke, jadi di ginjal pada saat proses pembuatan urin, jadi kan Ibu gambarkan di sini. Gambar enggak? Ibu nggak pintar gambar, Ibu tulis saja ya. Jadi ada namanya itu pada proses pembuatan urin ya, atau proses pembuatan atau penghasilan urin sama ya. Itu ada 3 tahap. Ada yang masih ingat nggak? Depannya F, depannya R, depannya A. Filtrasi, reabsorpsi. Ya, ada filtrasi. Apa? Reabsorasi. Reabsorasi siapa? Reabsorpsi. Ya, Nah, reabsorpsi. Dan Yang terakhir? augmentasi. Ya, augmentasi. Filtrasi ini artinya Penyaringan. penyaringan. Terjadi di mana? di kapsul Bowman dan glomerulus. Ya, di glomerulus. Nah, kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi ini artinya Penyerapan kembali. penyerapan kembali. Biasanya itu kembali-kembali gitu ya. Penyerapan kembali. Absorpsi kan penyerapan. ya. Terjadinya di mana? Di tubulus contortus proximal. Oke. Ibu singkat jadi tub proksimal ya. Biar nggak panjang-panjang. Kemudian augmentasi. Augmentasi ini di mana? Apa artinya? Apa artinya dulu? Pengumpulan. Apa? Pengumpulan. Pengumpulan. Selain itu, Sisha, ada tadi yang menjelaskan. Penambahan kembali zat sisa. Penambahan kembali zat sisa. Penambahan kembali zat sisa. Ya, penambahan kembali zat sisa. Terjadi di mana? Tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal. Ibu singkat jadi tub distal biar gampang enaknya. Biar gampang ingatnya. Next, kita ganti warna. Filtrasi tadi kan artinya penyaringan yang terjadinya di glomerulus. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. apa? Filtrasi kan, Bu? Iya, Dihasilkan urin primer. Iya, benar. Filtrasi menghasilkan urin Primer. primer. Kalau reabsorpsi? Urin sekunder. Menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder. Sedangkan augmentasi Urin sesungguhnya. ya, urin. Aduh, nggak muat tulisannya nih. Sebenarnya. Urin real. Urin real. Ya, urin real. Urin sesungguhnya atau sebenarnya sama ya? Ya, Bu. Ya. Urin real juga benar. Nah, berdasarkan ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Nomor 1. Satu saja. Satu saja. Iya. Oke lah, kalau begitu jawaban yang tepat adalah satu Saja. Oke, boleh di SS. Baiklah. Boleh lihat soal nomor 15 nggak, Bu? Apa? Boleh lihat soal nomor 15 nggak, Bu? Lihat soal nomor 15. Soalnya saya kemarin belum SS. Belum SS. Bentar.
Kayaknya jawabannya Ibu nggak save kemarin. Ini hukum Archimedes. Oke. Ini sudah karena kalau sudah Ibu delete baru ke nomor 15. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu clear ya? Boleh di-clear, tak? Boleh, Bu. Boleh. Oke, kalau boleh di-clear. 15. Hukum Archimedes siapa yang masih ingat? C, Bu. C. Nah, C, Bu. pokoknya yang berkaitan dengan air-air Zat atau yang air. fluida. Itu real, bener. Ya, itu real, benar. Mana lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, ya kita cukupkan. Alhamdulillah nggak sampai jam 12 selesai Ibu ya. yang nomor 35 apa, Bu? 35. 2 dan 3. Kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sudah, karena ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, boleh lihat soal nomor 18 sampai 20 nggak, Bu? 18. Ya, 18 sampai 20. Itu saya juga belum SS soalnya. 18. Nah, ini dia 18. Oke. Udah di SS, Bu. Sudah? Udah, Bu. Sudah. 19. Ini 19. Tuh, Oke, sudah, Bu. udah 20. Nih 20. Sudah, Bu. Sudah, oke. Mana lagi? Terima kasih. Sama-sama. Ibu boleh nanti PPT-nya dikirim lewat WA, Bu. PT apa tuh? Soal US ini, Bu. Kirim nggak ya? Yang belum sempat Kirim SS bilang aja atuh, deh. Bu. Nanti Ibu tampilkan lagi. Bu, nomor 21 tadi saya lupa SS, Bu. 21. Yang kemarin Ibu lupa lupa nge-save jawabannya. Jadi ya kalian kerjakan lagi lah. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 31, Bu. 1. Nih. Mangga itu. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 4, Bu. Apa? Suaranya kecil banget. Nomor 4. Enggak kedengaran enggak di chat. Ibu nomor 18 lagi boleh nggak, Bu? 18 lagi. Jeng. Nomor 4, nomor 33. Oh ya, sabar. Sudah, Lira? Udah, Bu. Ya, kita ke nomor 4 dulu ya, sesuai antrian. Nomor 4 itu, ini. Sip. Sudah, Vira? Sudah. Oke, kita ke nomor 33. Sudah, Naisila? Naisila Fatira. Mana nih Naisila nih? Sudah belum di SS nih? Anggap aja sudah ya Naisila ya? Oh sudah, oke, sip. Nomor berapa lagi nih? 7.
kita ke nomor 7. Sudah, Firly? Sudah, Bu. Sudah. 24 sampai 26. Oh, ini kayak apa nih ya? 24 sampai 26. Ibu kecilkan dulu kali ya. Feby, gimana Feby? Sudah, Feby? Feby Amelia. Amelia? Ya kan? Ya betul, Feby Amelia. Kisi-kisinya sudah pernah Ibu kirim ke grup, Chan? Kalau latihan soalnya 50-50 ya, Ibu harus diskusikan dulu kepada seluruh guru IPA. Kalau dibolehkan Ibu share, kalau nggak dibolehkan ya nggak Ibu share. Mana lagi nih, nomor 9 Ibu. Ini tadi Vira sudah belum? Fir, sudah kan Fir? Nomor 9 Fir? Belum, Bu. Belum. 9. Oh, ini 9. Sudah, Bu. Lanjut. 1 dan 2. Oke. Yang belum SS nanti tukarin info sama temen yang kemarin ikut ya. Soal US-nya nanti ada 35 soal. Ya sama kan kita tadi latihannya 35. Nanti soal US-nya juga 35. Oh, berarti soalnya itu di mata pelajaran lain itu 40 soal aja ya, Bu? Tergantung. Kalau MTK 35 juga. Kalau yang non-exec Ibu nggak tahu ya berapa. Mungkin 40 atau 50. Baik, Bu. Nomor 3, Bu. Oke, nomor 3. Nanti tukar-tukaran informasi sama temennya ya. Iya, sama nanti yang dibahas kemarin, yang hari Kamis itu, sama yang hari Sabtu ini kan akan diupload di YouTube, biar bisa kalian tonton. Ya sama, tapi soalnya nggak sama persis ya. Paling beda di angka, sama beda di, kayak misalnya kalau yang ini ditanyanya apa, mungkin ditanyanya yang lain gitu. Terima kasih Bu Prada. Iya, sama-sama. Soal tryout sama kayak soal US, Kak, Bu? Ya enggak dong. Bu, itu soal-soalnya di upload di YouTube siapa, Bu? Di YouTube-nya Pak Hidayat nanti. Pak Hidayat infokan linknya nanti ya. Oke, Bu. Ibu nanti US-nya pakai HP, Kak, Bu, atau pakai tab? Ada Pak Hidayat nggak ya, Mas Yan di sini? Pak, mohon dijawab, Pak. Bapak mendengarkan nggak ya? Ya, Bapaknya hanya memantau deh. Nanti tanya Pak Hidayat. Yang pasti kalian bawa aja ini apa? HP-nya, bawa aja HP-nya. Nanti kalau misalnya pakai HP, ya HP-nya dipakai. Kalau nggak pakai HP, ya pakai tab gitu aja. Yang penting diisi kuota HP-nya ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu stop share. Sudah jelas karena Ibu boleh minta nomor 9, Kak, Bu. Nomor 9. Nih. Oke. Sudah, Put? Sudah, siap. Gimana? Sudah boleh Ibu stop share? Cek.
Boleh, Bu. Boleh, oke. Boleh, Bu. Share. Jeng, 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 jeng. Oke, Ibu minta last sebelum ditutup open cam dulu. Waduh, malu, Bu. Ih, malu. Ibu mau screenshot kok malu sih. Terlalu tampan soalnya. Wih, Masya Allah. Baru bangun, Masya Bu. Allah, Masya Allah. Ajang cari jodoh, guys. Baru Masya Allah, bangun, Bu. Masya Allah. Baru bangun, jam berapa ini? Baru bangun. Kalah sama ayam. Kan ayam bukan manusia, Bu. Masa nggak manusia sahur, Bu. kalah sama ayam sih, malu. Begadang, Bu, Kan tadi ayam malam. nggak sahur, Bu. Nggak ada tidur. Belum mandi. Belum Gak mandi, apa-apa, Bu. gak apa-apa. Muka kalian tidak menunjukkan kalau kalian sudah mandi atau belum. Kecuali kalian tulis di jidatnya belum mandi gitu, baru ketahuan. Dah, open cam sebentar. Ibu screenshot. Habis itu sudah kita akhiri. Bu. Jangan bercanda, Bu. Ayo dah, pakai jilbabnya, yang pakai jilbab. Udah, Bu, nih, Bu. Open cam, Bu. Wih ya, yang lain ditunggu yang lain. Bu, bentar, Bu. Ya, siap. Wih, ada yang siap nih, keren banget pakai Ibu, headphone si Kaila. Ibu, Nasita nggak mau, Bu. Bu, Nasita nggak mau, Bu. Belum makan. Emang kamu nggak Bu, sahur sih, Hanu? Bu, dia chat-chat di grup, nah, Bu, dia nggak mau open cam, Bu. Siapa tuh? Nasita. Oh, Ibu tandain. Nah, ya, Bu, tandanya jauh. Siapa lagi, siapa lagi? Tolong dicepuin yang nggak mau open cam itu dicepuin aja tuh. Nah, tuh. Kapok kamu. Nih, Zahra 95 belum, Tiffany Putri, Barnabi, Pasha, Nadine 91, Nur Firly, Tiara, Lica ini siapa? Lika, oh Lika, Angelika kayak ini. Peot, Bu, itu. Terus Chandra nih, Chandra tadi lo nyalain kamera pink-pink lampunya. Sipki, Lira. Nggak usah dibahas, Bu. Malu, Bu. Ini kalau nggak open cam, Ibu tandain ini yang masih namanya tertulis ini jelas nih. Facecam, Bu, facecam. Open cam sih, Bu. Yang belum, Bu, open cam berapa orang, Bu? Banyak. Ya udah, tunggu hampir semuanya. Karena yang join hari ini adalah bonus-bonus nilai. Bu, Chandra aja loh. Dia nggak on cam. Memang Chandra tuh cepu-cepu aja. Siapa yang ngomong enggak. itu? Bentar dulu. Ntar dulu, dia mau sisiran. Dia mau Bu, mau ganti lampu pinknya, Gimana, Bu? Mau sisiran, Bu? Orang ini rambut aja botak. Oke. Sudah nggak, Bu? Belum dulu. Jangan dulu, Bu. Oh, jangan dulu. Bentar, saya nggak ada. Mana lampu pinkmu? Hah? Siapa yang ngomong sih itu? Nah. Ya, Nggak 1, 2, senyum. Bentar. Ini baru slide 1 ya. Bu, si Nasita cari-cari aib, Bu. Lihat, Ibu, muka saya di SS-nya, nah, Bu. Astagfirullah, Nasita, tandain Nasita ya. Enggak, Bu. Bohong. Lihat, Oke, slide kedua, silahkan senyum slide kedua. Lihat ini, nah, Bu. Ini muka saya semua, nah, Bu. Nih. Chan. Bu, ini pencemaran nama baik. Slide ketiga, silahkan senyum. Tuh, 2, 3. Rasanya tadi Ibu lihat slide-nya sampai 4, berarti banyak yang nge-live ya sebelum ditutup ya? Oke, terima kasih banyak untuk hari ini, Nak. Supaya berkah, karena tadi dibukanya pakai doa, berarti ditutupnya juga pakai doa. Siapa pimpin ya? Raffi Yahya. Jangan saya, Bu. Nggak apa-apa dong. Ya. Sebelum. Happy. Ya, Pi.
Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allahumma kasih untuk. Siapa itu yang Allah malah Selesai. kasih? Amin. Astagfirullahaladzim. Belum buka, Allah malah bikin dah fokus berdoa, Bare. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak. Semoga apa yang kalian pelajari semuanya bernilai pahala dan berkah, diingat sampai nanti masuk SMA bahkan perguruan tinggi, dan terkhusus hari Rabu nanti. Semoga nggak lupa. Amin. Amin. Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Ibu dan Pak Hidayat dan Bu Winarti mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama kami mengajar ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Izin live ya, Bu. Makasih ya, Bu.